Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai working paper dari kas kecil. Jadi kalau di perusahaan itu akun kas ada dua ya. Yang satu kas di bank dan yang satunya kas kecil. Dan kalau untuk kas di bank, untuk memeriksa kebenaran dan kewajarannya, kita mengirimkan surat konfirmasi ke bank dan minta cut off laporan bank. Sedangkan kalau kas kecil, maka kita sebagai auditor harus menghitungnya sendiri ya, bersama dengan kasir atau bendahara dari perusahaan, dalam hal ini PT Sinar Mataram. Nah, ini Ibu sudah sampaikan minggu lalu ya. Jadi buku praktikum kita ada 4, di mana buku 1 berisi uraian masalah dan instruksi. Kemudian di buku 2 berisi arsip permanen perusahaan dan juga ada prosedur audit yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga berisi kertas kerja pemeriksaan tahun sebelumnya. Nah, ini adik-adik bisa lihat contohnya di buku 3 kalau mau mengisi kertas kerja buku 4 ya. Karena di buku 4 inilah kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan yang saat ini akan adik-adik kerjakan. Nah, ini prosedur audit dari kas kecil ya. Jadi tentunya adik-adik sudah tahu kalau kas kecil itu adalah aset keuangan yang digunakan untuk keperluan pengeluaran dalam jumlah kecil ya, biasanya untuk operasional perusahaan sehari-hari. Nah, untuk kas kecil kita fokus di prosedur audit nomor 8 ya, yaitu hitunglah dana kas kecil di hadapan petugas klien, buat daftar kas, cek-cek dan voucher-voucher pengeluaran kas kecil, dan bandingkan jumlah kas kecil dengan saldo dalam neraca saldo. Jadi nanti setelah kita hitung ya, kita buat daftarnya ya. Kemudian kita bandingkan jumlahnya dengan yang ada di neraca saldo. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu uraikan langkah-langkahnya. Jadi berdasarkan prosedur audit, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah minta kasir menyiapkan kas kecil, cek, giro, dan voucher-voucher pengeluaran kas kecil yang saat ini sedang dipegang oleh kasir ya. Kemudian dana kas kecil dihitung oleh auditor bersama Nyonya Susanti. Nyonya Susanti ini adalah kasir dari PT Sinar Mataram yang merupakan klien dari kantor akuntan publik kita ya. Selanjutnya, bandingkan jumlah kas kecil dengan neraca saldo perusahaan. Jadi kita bandingkan antara hasil perhitungan kita ya dengan catatan perusahaan ya, dengan bukti-buktinya juga. Kemudian buat daftarnya pada working paper yang akan ditandatangani oleh kasir dan auditor. Jadi nanti setelah kita buat daftarnya, nanti Nyonya Susanti harus bertanda tangan di daftar itu, yang menandakan bahwa dana tersebut telah dihitung bersama auditor dan auditor telah mengembalikan kas berikut cek dan voucher-voucher yang sudah dia hitung ya. Jadi jangan sampai lupa, kalau misalnya nanti adik-adik mengaudit, jangan sampai lupa minta tanda tangan dari kasirnya ya setelah melakukan perhitungan kas kecil atau opname kas kecil. Nah, sebagai contoh kita lihat dulu kertas kerja pemeriksaan tahun lalu yang ada di buku 3. Silahkan lihat working paper A6.
Nah, jadi ini working paper A6 yang ada di buku 3 ya. Jadi daftar ini dibuat oleh auditor ya. Auditor membuat daftar ini setelah memeriksa fisik dari kas, kemudian cek dan voucher-voucher pengeluaran. Ya, jadi auditor membuatnya dipisah ya berdasarkan nominal uangnya, uang 10 ribuan ada berapa kuantitasnya, kemudian uang 5 ribuan berapa kuantitasnya, uang 1000-an, uang 500, uang 100. Jadi dipisahkan perhitungannya berdasarkan nominal uangnya ya. Juga dipisahkan antara uang kertas dan uang logam. Nah, setelah dibuat seperti ini, kemudian ditotalkan lagi ya. Ditotalkan, kemudian berdasarkan jenis uangnya, uang kertas dan uang logam, kemudian ditotalkan lagi jumlahnya. Dan jangan lupa periksa penjumlahannya ya, jangan sampai salah. Nah, kemudian pengeluarannya juga harus dicatat ya berdasarkan voucher yang ada di kasir atau Nyonya Susanti ya. Jadi ini dicatat macam-macam biaya sebesar 180 dan setelah ditotalkan ya hasilnya 2 juta. Nah, 2 juta ini periksa di T-strap B1. Working paper T-strap B1 ya. Cari akun kas kecil. Dan kalau jumlahnya sama ya sebesar 2 juta, maka diberi tanda T-strap B1 di bawah jumlah kas kecil ini ya. Nah, kemudian setelah menghitungnya perlu dibuat jurnal penyesuaian karena voucher ini ya terjadi setelah laporan keuangan klien terbit. Nah, maka auditor perlu buat jurnal penyesuaian ya. Macam-macam biaya pada kas kecil. Didebet macam-macam biaya karena biayanya bertambah ya, ada pengeluaran. Maka didebet, kemudian kas kecil dikredit sebagai tanda bahwa kas kecilnya berkurang sebesar 180.000 karena ada pengeluaran dari macam-macam biaya ini. Seperti ini jurnal penyesuaiannya. Dan setelah dilakukan perhitungan dan dibuat daftar ini oleh auditor, perlu ada pernyataan dari kasir ya, bahwa dana tersebut di atas dihitung di hadapan saya dan telah dikembalikan kepada saya seluruhnya pada tanggal 31 Desember 94 pada pukul 14.36 WIB. Kemudian tanda tangan kasirnya ya. Jadi jangan sampai ada langkah-langkah yang terlewat ya, karena semuanya itu penting. Dan jangan lupa Anda yang membuat ya, inisial namanya, kemudian tanggal pembuatannya ya. Nah, ini dia contohnya dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu ya. Ini masih contoh. Jadi silakan dikerjakan buku 4-nya ya. Buku 4 untuk working paper A6 yaitu perhitungan kas kecil dari PT Sinar Mataram. Nah, sekarang silahkan buka buku 4-nya di working paper A6. Nah, jadi ini dia working paper A6 yang ada di buku 4-nya. Jadi ini pemeriksaan tahun berjalan yang sedang adik-adik periksa. Jadi adik-adik selaku senior auditor ya di pemeriksaan ini. Daftar ini ya, daftar dari perhitungan kas kecil ini diasumsikan bahwa adik-adiklah yang membuatnya berdasarkan langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi. Yang ini, langkah-langkah yang ini ya. Nah, jadi yang pertama itu ini, adik-adik minta Nyonya Susanti selaku kasir PT Sinar Mataram menyiapkan kas kecil, cek, giro, dan voucher-voucher pengeluaran kas kecil. Kemudian dana kas kecil dihitung oleh Anda ya di
kelompokkan berdasarkan nominalnya dan berdasarkan jenisnya, kemudian ditotalkan, diperiksa penjumlahannya, kemudian setelah ditotalkan dibandingkan antara jumlahnya dengan neraca saldo perusahaan apakah sudah sesuai. Kemudian jangan lupa minta tanda tangan dari Nyonya Susanti ya. Nah, sekarang kita kembali ke working papernya. Jadi ini ya. Nah, diasumsikan adik-adik yang membuat ini daftar perhitungan kas kecil setelah adik-adik menghitung dana kas kecil tersebut bersama Nyonya Susanti. Jadi karena daftarnya ini sudah ada di buku 4, yang perlu adik-adik lakukan adalah periksa penjumlahannya, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun, diperiksa apakah sudah benar. Misalnya uang kertas, kuantitas dari uang kertas 10 ribuan setelah Anda hitung jumlahnya adalah 6. 6 kali 10 ribu, 60 ribu. Kemudian uang 5 ribuan itu ada 6. 6 kali 5 ribu, 30 ribu. Begitu seterusnya ya. Periksa penjumlahannya. Jadi adik-adik kerjakan di buku adik-adik masing-masing ya. Kemudian ini pengeluaran-pengeluaran yang ada berdasarkan vouchernya ya, voucher yang ada di Nyonya Susanti. Jadi setelah adik-adik lihat buktinya, bukti vouchernya, oh ada pengeluaran macam-macam biaya yang dibayarkan kepada Citra Ice Cream pada tanggal 7 Juni 96 sebesar 21.000. Dan kemudian adik-adik lihat juga bahwa ada pengeluaran berupa supplies atau perlengkapan yang dibayarkan kepada UD Aman Sejahtera sebesar 371.000. Jadi adik-adik catat juga. Nah, jadi kembali lagi Ibu sebutkan bahwa diasumsikan ini adik-adik yang mencatat ya. Tinggal sekarang tugas adik-adik adalah memeriksa kebenaran dari jumlah penjumlahannya, baik mendatar maupun menurun. Diperiksa, kemudian dibuatkan jurnal atas voucher-voucher ini, ya, dan keterangan yang ada di bawah ini. Jadi silahkan dikerjakan buku 4-nya. Nah, ini masih di working paper A6 buku 4. Nah, jadi silahkan adik-adik periksa apakah sudah benar. Untuk uang kertas 95.600, kemudian untuk uang logam apakah sudah benar 400, dan ada cek tanggal 1 Februari 96 dari Amri Trianto 150.000 dan totalnya 246.000. Nah, kemudian ini voucher-voucher yang ada di Nyonya Susanti yang adik-adik bukukan di perhitungan kas kecil ini, yang akan dibuatkan jurnalnya ya. Jadi setelah dicek penjumlahannya, penjumlahan menyamping dan ke bawah, benar totalnya semua sebesar 2 juta, maka di buku 4 di working paper A6 itu adik-adik kasih tanda T ya, tanda T yang artinya penjumlahan telah diperiksa dan benar. Selanjutnya adik-adik periksa lagi di neraca saldo klien yang diberikan kepada kita yang ada di working paper T-B1 yang ada di buku 4. Silahkan buka, masih di buku 4 ya, di bagian depan di working paper T-B1, di bagian atas, di bagian aktiva, cari akun kas kecil. Lihat jumlahnya di situ, apakah sama dengan perhitungan yang telah Anda lakukan. Kalau sama, artinya catatan yang ada di perusahaan dengan yang sebenarnya yang saat ini Anda periksa sudah cocok. Jadi Anda kasih tanda
di bawah angka nominal dari total kas kecil, kasih simbol T strap B1. Selanjutnya setelah beres dari menjumlahkan kas kecil yang ada di Nyonya Susanti dan menghitung voucher-vouchernya, sekarang yang perlu adik-adik lakukan adalah membuat jurnal dari voucher-voucher ini. Dan yang perlu adik-adik buatkan jurnalnya itu hanya transaksi yang terjadi di periode yang Anda audit, ya. Jadi tahun audit Anda 95, jadi jurnal yang perlu Anda buat hanya pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di tahun 95. Artinya yang perlu Anda buatkan jurnal hanya perlengkapan, reparasi, dan yang ini, yang keterangan bahwa Tuan Amri Trianto karena membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah, maka dia meminjam uang ke Nyonya Susanti sebesar 150.000. Ini bukan 450 tapi 150 ya, sesuai dengan ini. Cek 1 Februari. Jadi dipahami baik-baik konteks kalimatnya ya, kemudian dibuatkan jurnal. Nah, kita buat jurnalnya. Jadi karena pemeriksaan bank yang lalu kita sudah ada buat jurnal juga ya, maka kita tinggal lanjut jurnal penyesuaian yang ketiga ya. Nah, karena pengeluaran untuk pembelian perlengkapan, jadi kita debit perlengkapan pada kas kecil sebesar 371.000. Nah, mungkin ada yang bertanya, informasi ini dari mana didapatnya? Dari hasil pemeriksaan Anda ya, dari perhitungan kas kecil ini Anda dapatkan voucher pengeluaran yang terjadi ya. Jadi berdasarkan bukti ini maka Anda buatkan jurnalnya ya. Jadi karena yang macam-macam biaya yang dibayarkan kepada Citra Es Krim ini kejadiannya 7 Januari 96 di luar tahun audit kita, sedangkan tahun audit kita 95, maka ini tidak perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Kemudian yang kedua, supplies yang dibayarkan kepada UD Aman Sejahtera. Nah, ini 31 Desember 95 masuk tahun audit kita sebesar 371.000 ya. Jadi kita buatkan jurnalnya. Perlengkapan atau supplies pada kas kecil 371.000 untuk mencatat pembelian perlengkapan di tanggal 31 Desember 95. Kemudian untuk jurnal penyesuaian yang keempat, di debit biaya reparasi pemeliharaan pada kas kecil. Nah, jadi kembali lagi ini berdasarkan informasi dari voucher pengeluaran yang sudah kita hitung. Yang ini reparasi dan pemeliharaan yang dibayarkan kepada CV Sandi Wiguna 31 Desember 95 masuk tahun audit kita, jumlahnya 480.000. Nah, jadi itu perlu dibuat jurnal penyesuaiannya. Jadi biaya reparasi dan pemeliharaan di debit untuk mengakui bertambahnya biaya, dan kas kecil dikredit untuk mengakui berkurangnya kas kecil. Nah, kemudian yang terakhir, macam-macam biaya pada kas kecil untuk membayar sewa rumah dari Amri Trianto sebesar 150.000. Nah, ini informasinya bisa dilihat di sini. Yang note ini nomor 1 ya. Jadi seperti itu adik-adik langkah-langkahnya. Jadi sengaja Ibu buatkan catatan seperti ini tabelnya supaya lebih jelas. Dan jangan lupa setelah buat jurnal penyesuaian, adik-adik minta pernyataan dari Nyonya Susanti seperti ini, dimana pernyataannya adalah dana tersebut di atas
dihitung di hadapan saya. Uang kas kecil ini beserta cek dan voucher dihitung di hadapan Nyonya Susanti dan telah dikembalikan kepada saya seluruhnya. Nah, jangan sampai Anda tidak buat seperti ini ya. Perusahaan bisa saja klaim bahwa Anda belum mengembalikan kas kecil yang Anda hitung. Ya, jadi jangan lupa buat, kemudian tanggalnya, dan jangan tanda tangan dari kasirnya ya, seperti itu. Jadi dengan begitu berakhirlah pemeriksaan atas kas kecil yang saudara lakukan. Dan langkah terakhirnya, silahkan isi kolom dibuat oleh inisial nama Anda, kemudian tanggal Anda mengerjakan. Oke, sampai sini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ya. Dari Ibu cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.